Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Nah, tentu di sini kita bertanya, sebetulnya apa yang diterima oleh orang yang diutus oleh Yesus itu? Sehingga Yesus mengatakan, bukan orang itu yang kamu terima, tetapi aku. Lalu Yesus mengatakan juga, kalau kamu menerima aku, bukan aku yang kamu terima, tapi Bapa. Apa yang diterima? Firman-Nya. Ya, karena Yesus menerima firman, gitu kan, disampaikan kepada murid. Nah, benar kan? Betul. Tapi kalau kategori menuhankan Yesus itu berbeda, Bang. Bukan berarti menyembah Yesus itu sama dengan menyembah Bapa. Beda. Menyembah Yesus itu berarti menduakan Bapa. Itu yang betul. Nah, sementara analogi yang saudara saya sampaikan ini kelihatannya kami menyembah Bapa dalam sembahan kepada Yesus, sebagaimana kami menerima Bapa saat kami menerima Yesus. Menerima Yesus sama dengan menerima Bapa, menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa, kan begitu ya? Iya, jadi yang itu menduakan Bapa itu, Bang, namanya. Itu menduakan Bapa. Ketika Anda menyembah manusia yang keluar dari kubur, itu Anda sedang menyembah oknum ciptaan Bapa yang sulung, yang keluar dari kubur. Dengan iming-iming atau dengan asumsi atau dengan ilusi, abang ini sedang menyembah Bapa, padahal Anda sedang menyembah utusan. Ketika Pak Prabowo kemudian mengutus seorang utusan, lantas Anda menganggap beliau itu adalah Prabowo, itu Anda telah mengecewakan Pak Prabowo. Meskipun dia datang menyampaikan perkataan-perkataan Prabowo. Jadi gini, Bang, analoginya gini. Pak Prabowo meminta kepada ajudan untuk sampai ke negeri Malaysia sana. Sampailah di sana, dia mengatakan, aku Pak Prabowo yang ngutus aku. Orang tahu peduli, yang jelas kau adalah Prabowo. Bukan ya, kau Prabowo. Jadi diperlakukanlah kemudian utusan ini seperti Prabowo, sehingga Prabowo sendiri disepelekan, tidak lagi didengarkan. Utusan Prabowo-nya yang dianggap sebagai Prabowo. Nah, sekarang kalau kondisi seperti ini terjadi, ucapan apa yang pantas diucapkan kepada orang yang menganggap utusan Prabowo itu adalah Prabowo, meskipun itu hanya duta, hanya utusan? Apa yang harus kita katakan kepada orang yang seperti itu, Bang? Ya, saya harus baca ini, Bang, di dalam Matius 11 ya, ayat 27. Kamu bego. Nih, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Lalu saya lanjut di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim, tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi di dalam konteks Kristen, menyembah itu bukan di dalam hal jasmani, sehingga dia harus bersikap tubuhnya, tetapi menyembah itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes 4 ayat 24. Elohim itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh itu bicara tentang nurani ya, batin, sikap batin kita ini di dalam kebenaran. Jika hidup kita dituntun oleh kebenaran, niat hati, pikiran, perasaan, atau keinginan atau perbuatan yang sesuai dengan kehendaknya, itulah menyembah. Nah, sedangkan Yesus mengatakan di dalam Matius 7, bukan orang yang panggil aku guru atau tuan atau penguasa atau yang lebih tinggi lah dikatakan Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa, itu penyembahannya.
Nah, kalau kita melihat pengajaran dari Paulus, begini Bang. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Elohim, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Elohim. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, dan bagaimana caranya? Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Elohim, apa yang baik, yang berkenan kepada Elohim, dan yang sempurna. Nah, makanya tadi di dalam Roma 8 ayat 28, di situ Elohim atau Bapa turut bekerja. Dia mendidik, menuntun orang yang datang kepadanya, yang percaya kepadanya. Tuntunannya itu bagaimana dia hidup seperti anaknya hidup. Itu yang dikatakan sebagai penyembahan. Jadi penyembahan di dalam kekristenan itu proskuneo, itu bukan dalam sikap badan, tetapi memberi nilai tinggi. Yang diberi nilai tinggi itu firman itu sendiri. Matius 4 ayat 4 mengatakan begini, Yesus, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dia setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Jadi bicara hidup itu kita harus menerima firman, dan firman itu telah dinyatakan di dalam hidup anak ini. Karena di dalam Lukas 2 ayat 52, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Elohim dan manusia. Ya. Yesus kepenuhan kepenuhan firman. Oke, lanjut. Iya, pada intinya Yesus bangkit sebagai sulung, dia posisinya manusia. Rangkaian dari kalimat yang Anda bawa dengan merangkai data demi data itu tidak akan pernah bisa menutupi keadaan bahwa saudara saya ini menduakan Tuhan, apapun alasannya, terkecuali Anda mendudukkan kemudian Yesus itu sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan. Namun itu pun bermasalah bagi Anda. Ketika Anda mendudukkan Yesus sebagai rasul, maka dia rasul bukan untuk Anda, tapi Yesus adalah rasul untuk kaumnya Bani Israel. Jadi serba salah. Makanya seorang Kristen ya memang harus bermain di situ. Main di dalil ini, ke dalil ini, main di dalil ini, pindah ke dalil ini. Padahal sejatinya sentralisasi daripada cakupan semua pengajaran Yesus itu bertumpu kepada persaksian Yesus itu sendiri terkait dengan pengikutnya, terkait dengan muridnya, bahwa segala firman yang Yesus sampaikan mendudukkan murid-muridnya percaya dan meyakini kalau dia hanyalah rasul untuk Bani Israel, bukan rasul untuk kaum di luar Bani Israel. Nah, tadi ada hal yang menarik ketika Anda mengatakan Yesus itu manusia, dan salah ketika kemudian Yesus itu dituhankan, karena yang dituhankan, yang diibadahi itu katanya Bapa. Tapi pada prakteknya hampir seluruh gereja itu mendudukkan Yesus itu sehakikat dengan Bapa itu sendiri. Dengan kata lain, menduakan Bapa. Padahal Yesus menekankan hidup kekal itu adalah mereka mengenal apa itu? Bapa satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau satu-satunya, Yesus sebagai apa dong? Ya sebagai utusannya. Jangan diselevelkan, jangan disetarakan, jangan disihakikatkan, jangan dipribadikan sama seperti dengan Bapa. Karena kapan Yesus masuk juga di situ berarti gugur satu-satunya. Harus menjadi dua-duanya. Nah, pada saat Yesus mengatakan mengenal engkau satu-satunya Tuhan, Yesus mau dikenal sebagai apa? Ya sebagai utusan. Sudah. Berarti Yesus tidak boleh kemudian dia dihakikatkan, disetarakan
dengan Bapa. Yesus hanya utusan, titik. Tapi itu ajaran Yesus untuk kaumnya, bukan untuk Kristen. Kalau Kristen lain lagi. Silakan. Iya, Bang, cuma berdasarkan catatan Bible, Yesus itu tidak pernah setara dengan Bapa. Jadi kalau ada orang yang memprotes atau mengcounter ajaran itu bukan mengcounter Bible itu sendiri, tapi orang itu, pengertian dari orang itu sendiri. Jadi Yesus jelas-jelas di dalam Bible dia adalah manusia sempurna yang mencapai gambar rupa Elohim yang mula-mula. Maka dikatakan dia sebagai yang sulung dari segala yang diciptakan oleh Bapa. Lalu diutus. Nah, karena di dalam Matius 17 ayat 5, ini anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi tidak ada yang lain kecuali mendengarkan dari anak ini. Nah, perihal dengan Yohanes 17 ayat 3, Bang, saya akan menjelaskan apa arti kata mengenal sehingga orang memperoleh hidup kekal. Di sini, Bang, saya awali dari membaca Hosea dulu. Sebetulnya apa yang membuat orang itu hidup? Hosea 4 ayat 6. Di sini kita tahu bahwa mereka itu umat Israel adalah umat pilihannya. Ya, makanya umat Israel itu bangsa Israel yang teokrasi, dipimpin langsung oleh pencipta langit bumi dan pencipta manusia. Orang yang di luar itu, dia tidak memiliki hukum dan tidak masuk dalam hitungan umatnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Umatku binasa karena tidak mengenal Elohim. Apakah benar mereka tidak mengenal? Sehingga kita bertanya, berarti kata mengenalnya ini bukan pengertian yang ada di dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Elohim kita, Tuhan itu Esa. Mereka mengenal Elohimnya Esa. Mereka beribadah selalu mengumandangkan kalimat Adonai Ehad. Tetapi Tuhan mengatakan umatku binasa. Nah, jawabannya kenapa mereka binasa di dalam Hosea 4 ayat 6 ini, jawabannya ada di ayat 1 dan 2. Ayat 1 begini, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan terhadap Tuhan, terhadap apanya? Hukumnya, perjanjiannya, dan tidak ada kasih. Nah, dan tidak ada pengenalan akan Elohim di negeri ini. Ayat 2-nya, hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Ayat 2 ini yang menunjukkan mereka tidak mengenal. Sekalipun mereka tahu, mengenal dalam pengertian Tuhan itu Esa. Sebab di dalam ulangan itu mereka lupa, Ulangan 6 ayat 4, mereka lupa baca ayat 5-nya. Ayat 5-nya itu, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kamu. Karena mereka tidak mengasihi Elohim, maka mereka melanggar semua hukum itu. Mereka dinyatakan binasa. Nah, oke, mungkin yang udah tepat sekali terpanjang ini, Bang. Ini terakhir. Masih lanjut, oke. Ya, terakhir satu ayat lagi untuk menyatakan mengenal Elohim bagaimana. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Elohim, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Elohim dan mengenal Elohim. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim, sebab Elohim adalah kasih. Nah, begitu, Bang. Oke, sangat melenceng jauh ya dari bahasan. Silakan, Gurunda. Jadi gini, Bang, itu lagi-lagi pengertian Kristen ya.
berbeda dengan pengertian orang Yahudi. Kenapa Yesus menekankan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau? Ketika mengenal Tuhan, itu artinya orang itu sudah menanamkan hukum Torah di dalam batinnya. Jadi ketika mereka mencanangkan hidup, ya, membumikan kemudian dirinya dengan menjadikan hukum Torah itu membatin pada dirinya, maka mereka sudah mengenal Tuhan. Itu dalilnya jelas tuh. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Kristen tidak dianggap, karena Kristen ini bukan golongan dari Yahudi. Aku akan mengadakan perjanjian baruku. Aku akan memasukkan hukum Torah ke dalam batin mereka dan berkata ke dalam hati mereka tentang apa? Hukum Taurat. Maka nomor 34-nya, oleh karena itu jangan lagi orang berkata kepada saudaranya, kenallah Tuhan, sebab mereka besar kecil telah mengenal aku, akan mengenal aku. Jadi mengenal Tuhan itu artinya adalah mereka yang sudah menjalankan hukum Taurat dengan sungguh-sungguh, dengan setia melaksanakan hukum Taurat, berarti mereka sudah mengenal Tuhan. Setelah mereka sungguh-sungguh sudah menjalankan hukum Tuhan, itu artinya dia sudah mengasihi Tuhan. Karena yang disebut mengasihi Tuhan itu adalah mentaati perintah-perintah Tuhan. Bukan cuma di mulut doang kasih Tuhan, tapi tidak ada kemudian prakteknya. Kasih kepada Tuhan artinya taat kepada perintah Tuhan. Yosua 22 nomor 5, Ulangan 11 nomor 1. Itu jelas, itu nggak bisa dipungkiri. Ulangan 4, Ulangan 6. Jadi ketika Tuhan membuat perjanjian baru, perjanjian barunya adalah aku akan menanamkan hukum Taurat dan akan menuliskan hukum Taurat di dalam batin mereka sehingga mereka mengenal aku. Jadi mengenal Tuhan adalah menjalankan hukum Taurat, titik. Setelah mereka menjalankan Taurat, konsep kedua hidup kekal itu mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai Rasul. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 19 nomor 16 dan seterusnya, apa kata Yesus? Ketika ditanya, apa cara kami untuk mendapatkan hidup kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Bapa. Berarti hukum Taurat. Syarat pertama, hukum Taurat dulu. Tapi Kristen bisa nggak ke situ? Nggak bisa. Kenapa? Karena Kristen tidak ada lagi hukum Taurat. Bagaimana mau mengasihi Tuhan, bagaimana mau mendapatkan hidup kekal, syaratnya pun sudah tak ada. Oh, kami mau hidup kekal. Oh, syarat sudah kau hilangkan lebih dulu. Apa itu? Dengan matinya Kristus, dia telah membatalkan segala hal yang menyebabkan manusia mengasihi Tuhan, yaitu hukum-hukum yang ada dalam Taurat berupa perintah, ketetapan, ketentuan, larangan, dan perintah. Nah, jadi sekali lagi saudara, jadi kalau orang Kristen berbicara mengenainya harus diperiksa dulu, harus berhati-hati, jangan sampai kejebak. Mengasihi Tuhan artinya mentaati Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Ketika dikatakan mereka mengenal, artinya mereka menjalankan hukum Taurat lahir dan batin. Itu mengenal Tuhan. Mengenal Yesus artinya apa? Mentaati segala apa yang Yesus perintahkan. Bukan mengenal, oh ini kakinya 2, oh ini kepalanya, oh ini rambutnya pirang, oh ini ada berotot badan. Bukan. Tapi mengenal adalah menancapkan kemudian perilaku hidup dalam beragama dengan hukum Taurat itu sendiri. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Orang Kristen tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki hukum yang berdasarkan atas hukum Tuhan. Tidak ada nabi yang diutus untuk orang Kristen. Paulus bukan Tuhan yang mengutusnya. Pengakuan sendiri. Nah, sehingga ketika saudara mengatakan Yesus adalah ciptaan yang sulung, Yesus adalah orang manusia yang dibangkitkan sulung, berarti ya kesimpulannya mohon maaf, apakah dengan kata lain Kristen ini penyembah manusia? Anda mengatakan kami tidak menyembah, lalu kalau kalian tidak menyembah, menyembah siapa? Kami menyembah Bapa. Kalau kalian menyembah Bapa, berarti kalian menjalankan segala hukum-hukum Taurat. Nah, sedangkan Yesus mengatakan Matius 23 1 nomor 2 nomor 3,
Orang-orang Farisi, ahli Taurat sudah duduk kursi Musa. Jangan kau ikuti mereka. Dengan kata lain, jangan ikuti Kristen. Kenapa? Kristen itu berbicara mengenai hukum Torah, tapi mereka tidak mempraktekkan. Mulut Torah. Tapi apa? Omong kosong. Bullshit. Begitulah kata Yesus kepada muridnya, jangan kau ikuti apa yang mereka perbuat. Dengarkan apa yang dikatakan tentang hukum Taurat, tapi jangan kau ikuti perbuatannya. Sebab mereka hanya berkata, tapi teori doang. Itulah Kristen. Kemana-mana menjual Taurat, Taurat. Tapi kami nggak tertipu. Kenapa? Karena perilaku kekristenan justru bertolak belakang dengan hukum Taurat. Dengan kata lain, Kristen berdasarkan Yeremia 31 sampai 31 sampai 34, Kristen adalah manusia yang tidak mengenal Tuhan. Silakan. Ya, Bang Zuma. Saya bacakan ini dulu. Keluaran ya. Keluaran 24 ayat 8. Di sini didahului oleh ayat 6, ayat 7, ayat 8. Saya baca ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan firman ini. Firman yang telah dibacakan itulah, yang 10 perintah itu. Ya kan? Lalu kita baca dalam Keluaran 32 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Demikian juga di ayat 9, tegar tengkuk. Lalu di ayat 35, demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun. Nah, saya baca ke Yeremia. Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 ini. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Kenapa? Karena perjanjian yang pertama itu telah mereka ingkari. Ya, ketiga-duanya bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 33-nya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perhatikan kalimat terakhir. Jika hukum Taurat itu tertulis di dalam hati manusia, maka Tuhan itu akan menjadi Elohimnya dan dia akan menjadi umatnya. Karena perjanjiannya telah dilakukan oleh Abraham di Kejadian 17 ayat 1. Di kalimat terakhir, akulah Elohim yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Memang di ayat 10-nya mengatakan perjanjiannya ditandai dengan sunat. Nah, sekarang saya baca ke sini. Matius 5 ayat 17. Siapa orangnya yang sehingga Tuhan itu menulis Tauratnya di dalam hatinya? Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus satu-satunya manusia yang telah merelakan hatinya untuk ditulis Tauratnya. Itulah yang dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak.
Jadi perjanjian yang berikutnya, Bang, cuma perjanjian yang ditulis di atas loh batu itu hukum syariat. Tuhan mau menulis hukumnya di dalam hati. Ini hukum hakikat. Nah, sekarang saya baca, Bang, kenapa Yesus bisa menggenapi hukum itu atau merelakan hatinya sehingga ditulis hukum. Karena apa, Bang? Di dalam Matius 22 ayat 40 dikatakan, pada kedua hukum kasih itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lalu apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 9? Seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Di dalam melaksanakan hukum kasih itu, Yesus menggenapi hukum Taurat. Karena di dalam hukum itu, hukum Taurat bergantung seluruhnya di dalam hukum kasih dan kitab para nabi. Nah, lalu ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Jadi untuk dapat melaksanakan hukum Taurat, Pak, kita harus tinggal di dalam kasih Bapa itu, yang telah dinyatakan di dalam kasih anaknya ini. Itulah yang dikatakan bahwa hukum itu berubah, yang tertulis berubah menjadi yang hakikat. Jadi iman bukan menunjuk kepada hukum yang tertulis. Sebab saya baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 6, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Kalau baca di dalam Galatia 3 ayat 2, 3, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jadi hanya orang yang percaya kepada hukum yang tertulis dalam hatinya Yesus itu anaknya, dia akan diberikan roh pendamping. Sebagaimana Yesus, dia mampu melakukan kehendak Bapa karena disertai roh. Roh Bapa itu sendiri tinggal di dalam hati. Baik, kita ditanggapi dulu sama Gurundanya. Lanjut. Iya, lagi-lagi ini penggiringan opini bahwa mengasihi Tuhan itu yang menghapuskan hukum Torah itu. Karena ketika dikatakan menggenapi, ada hal yang disembunyikan oleh Kristen di sana. Apa itu? Meninggalkan hukum Tuhan dengan Yesus menjadi tameng penggenapan. Padahal penggenapan itu adalah melengkapi. Makanya ketika Yesus datang melakukan penggenapan, Yesus memberikan kunci di data Matius 5 yang sama, nomor 19 dan 20. Apa kata Yesusnya? Itu yang disepelekan oleh saudara kita Kristen. Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan, itu sudah sangat jelas itu. Tapi ternyata menggenapi itu meniadakan. Ini permainan kata-kata sebenarnya untuk melegalkan agama Kristen ini melakukan kemudian suatu keadaan di mana mereka bisa melakukan amanat agung, menjaring manusia-manusia yang tidak suka dengan perintah Tuhan dengan alasan Yesus telah menggenapi. Kata Yesus, barang siapa yang meniadakan, meskipun yang paling terkecil. Nah sekarang Kristen, apakah kita melihat melakukan hukum Taurat? Pret. Gak ada hukum Taurat yang dilakukan oleh Kristen satupun. Saya bisa jamin itu. Satupun dari hukum Taurat itu tak ada sama sekali dijalankan oleh Kristen. Itu saya yang mengatakan. Dan memang tidak ada haknya orang Kristen melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu bukan milik Kristen. Itu adalah Bani Israel punya hak. Yesus mengatakan, tidak, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Apakah boleh saya mengatakan saya mengasihi anak-anakku?
Boleh saya dikatakan mengasihi manusia ketika saya mengajak mereka menjadi Kristen, di mana Kristen adalah agama yang tidak sama sekali menjalankan hukum Taurat. Gimana ceritanya tuh? Aku mengasihi anakku, darah dagingku yang lahir dari aku, dengan cara aku mengajak mereka kemudian meninggalkan hukum Torah. Itu namanya gila. Itu bukan mengasihi. Yang disebut mengasihi itu, kata Yesus, dan barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan segala perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu baru mengasihi. Ini Kristen dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala hukum-hukum ketetapan yang ada di dalamnya. Halilintar. Ini yang dikatakan kasih. Ulangan 11 nomor 1 jelas menerangkan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohimmu dengan cara apa? Melaksanakan dengan setia segala kewajibanmu terhadap dia, senantiasa berpegang kepada ketetapan, hukum-hukum, ketentuan, peraturan dan perintahnya. Sekarang pertanyaannya, apakah Kristen melakukan itu? Tidak. Jadi mengenal Tuhan itu, saudara Suki, adalah menjalankan perintah Taurat. Itu mengenal Tuhan. Ketika Anda tidak melakukan Taurat, Anda salah. Anda tidak mengenal Tuhan, Bung. Anda tidak mengenal Tuhan. Anda menuhankan makhluk kuburan, yang kemudian Anda katakan, oh kami menyembah kepada Tuhannya Yahudi melalui makhluk kuburan ini. No. Kalau Anda menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi, ingat kata Yesus. Apa kata Yesus? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi Kristen, tolong berhenti bermimpi. Matius 23 kata Yesus, ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkan setiap apa yang mereka ucapkan, tapi jangan kau ikuti pekerjaan mereka. Kenapa bisa, Bang? Karena mereka cuma mampu berteori, jualan obat, Keluaran, Bilangan, Hosea, bisa dia jualan obat, tapi nonsen. Mereka tidak menjalankan hukum Tuhan, hanya bisa berbicara tentang kitabnya orang, tapi tidak mampu menjelaskan kemudian dalam perilaku keagamaan. Kata Yesus, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan segala perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Maka Yesus mengatakan di data 20-nya, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat yang ada sekarang nih, yang cuma mampu berteori, maka kau tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya kata Yesus, teori Torah itu yang tertulis harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baru bisa mendapatkan surga. Jadi kembali kepada yang saya uraikan tadi di awal, Yeremia 31 nomor 31, jangan Anda pelintir. Di situ jelas dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian baruku. Apa perjanjian baruku? Torah. Tidak ada Galatia, Filipi, Efesus, enggak ada. Perjanjian baruku adalah Taurat. Aku akan memasukkan hukum Taurat itu ke dalam batin mereka. Ketika mereka sudah membatin dengan Torah, maka disitulah saatnya mereka mengenal aku sebagai Tuhan. Makanya data 34-nya dibaca dong. Oleh karena itu, jangan lagi ada orang yang berkata, kenallah Tuhan. Sebab besar kecil mereka akan mengenal aku. Kenapa mereka akan mengenal aku? Karena aku telah menanamkan hukum Torah dalam hati mereka. Makanya orang Yahudi itu tidak membuat patung Tuhan, tidak membuat foto Tuhan, tidak membuat karikatur Tuhan. Kenapa? Karena mereka secara membatin sudah mengenal Tuhan mereka. Begitu juga Islam, tidak membuat patung Tuhan, karena kami sudah mengenal Tuhan kami. Siapa dia? Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Kami tidak perlu kemudian mengatakan inilah Tuhan kami yang ada di tembok ditempel. Enggak. Kami sudah mengenal Tuhan kami. Begitu juga orang Yahudi, mereka mengenal El Shaddai, El Elroy dan seterusnya.
Jadi orang yang menancapkan hukum-hukum Tuhan dalam batinnya, mereka adalah orang yang sudah mengenal Tuhannya. Maka Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Artinya mereka menjalankan hukum-hukum Torah. Dan setelah mereka menjalankan hukum Torah, mereka juga merangkulku, mengikutiku, menerimaku sebagai utusanmu. Itu bang. Cuman karena Anda Kristen, sekali lagi ya, mohon maaf, Kristen kan beda polanya. Seperti itu. Ya, silakan. Ya Bang Jumat, saya bacakan ini Bang. Di dalam Yakobus 2 ayat 10 dan 11. Hukum Taurat yang tertulis di atas loh batu itu punya sifat Bang. Di ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ayat 11, sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum. Jadi hukum Taurat yang 10 hukum saja sulit dilaksanakan, apalagi dikembangkan menjadi 613. Lalu saya bacakan ke dalam Roma Bang. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat? Karena iman, sama sekali tidak. Orang yang beriman kepada Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Malah sebaliknya, kami meneguhkannya. Jadi kalau teman-teman hanya membaca Efesus 2 ayat 15, sebenarnya di sana menunjuk kepada Matius. Matius 20, Lukas saja ya, Lukas 22 ayat 20. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ini menunjuk perjanjian baru yang ditulis dalam Yeremia 31 ayat 33 Bang. Yesuslah hatinya yang ditulis Bang, karena dia menggenapi hukum itu. Sehingga saya baca di dalam Lukas 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Nah, sehingga lanjutnya, sejak waktu itu kerajaan Elohim diberitakan. Jadi kerajaan Elohim telah datang, yaitu melalui anak ini. Siapa kerajaan Elohim itu? Ya, firman itu yang ada di dalam diri Yesus ini. Nah, sehingga kita harus paham bahwa hukum yang tertulis itu dibatalkan. Karena dia punya sifat sekali melanggar, dia melanggar seluruhnya. Nah, sedangkan hukum yang ditulis dalam hati Bang, begini, di dalam hukum Taurat, jika salah satu orang Yahudi berdosa melakukan pelanggaran, jika dia mau tetap hidup, tidak dihukum mati, berdasarkan Yesaya 18 ayat 20, dia harus membawa hewan yang tidak bercacat, tidak bercela, dikorbankan, diberikan kepada imam. Lalu imam memberikan kepada Bapa di surga, sehingga terjadilah hubungan kembali kepada orang itu. Nah, setelah hukum ditulis dalam hatinya Yesus, sekarang Yesus menjadi pengantara anak domba itu Bang. Yohanes 1 ayat 29, Yohanes mengatakan, Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Jadi sekarang kalau percaya kepada iman kepada Yesus Bang, dia berdosa, dia tinggal datang kepada Yesus minta ampun. Itu sama seperti zaman perjanjian lama, orang Israel kalau dia berdosa, dia harus bawa hewan. Itulah pengantaran Yesus kepada Bapa. Dan satu-satunya, kalau dibacakan di Yohanes 1 ayat 2 ayat 1 dan 2, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan dia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah lanjut, kalau bicara tentang tadi Matius 5
ayat 19, 20. Di sini kan katakan ayat 20-nya ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup keagamaan ini terjemah dari dikaiosune, ya. Kebenaran yang berhubungan dengan tingkah laku atau perilaku perbuatan. Jika perbuatan kamu tidak lebih baik daripada perbuatan ahli Taurat, kamu nggak bisa masuk. Nah, itulah menunjuk tadi orang Israel, orang ahli Taurat, dia beribadahnya taat, Bang. Tetapi perbuatannya seperti yang di Hosea sana, Bang. Nah, maka Yesus mengatakan, jika kamu kebenaran tingkah lakumu tidak lebih dari mereka, kamu tidak akan masuk surga. Nah, berkaitan dengan ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi. Ini bicara tempat posisi tinggi dan rendah, karena di situ ada kesempurnaan. Sama seperti ada orang yang bertanya kepada Yesus, guru, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan untuk beroleh hidup? Lakukan hukum Taurat. Tetapi di sini dikatakan ada hukum yang paling kecil, karena mereka tahunya kalau tidak membunuh itu tidak ada korbannya. Tapi Yesus mengajarkan hukum yang paling kecil, jika kamu membenci saudaramu, kamu pembunuh manusia. Demikian juga orang Israel tahunya kalau berzina itu dia melakukan hubungan badan terhadap pasangannya. Tetapi Yesus mengatakan, kalau kamu melihat lawan jenis tetapi kamu berhasrat mengingininya, kamu telah berzina. Itu kesempurnaan hukum. Jadi kamu nanti akan mendapat paling tinggi. Itulah yang dikatakan Yesus, jualah segala milikmu dan ikutlah aku, jika kamu mau sempurna, di dalam Matius 19 itu. Nah, terakhir saya baca di sini ya, Bang. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini Yesus mengajarkan demikian. Ya, sama. Lalu Paulus mengajarkan di dalam Roma 13, ya. Roma 13 sama juga, Roma 13 ayat 8 dan 10. Ayat 9-nya, karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimbol dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi Yesus memerintah kasih yang tertinggi daripada hukum itu sendiri, Bang. Guru, Ya, oke, lanjut. itu guru udah tidur, gantian, Bang. Jadi kasih adalah menghapuskan firman Tuhan, lalu saling memuji, saling menyanjung, saling mencintai, saling memberi, saling rangkulan, saling pelukan. Itulah kasih di Kristen. Padahal kasih di dalam hukum Tuhan itu adalah mentaati perintah-perintah Tuhan, lalu kemudian mengajarkan orang lain juga melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu baru kasih. Kalau orang berbuat jahat kepadamu, tetaplah ajarkan mereka untuk melakukan kebaikan, melakukan perintah Tuhan. Gitu. Bukan menghapus perintah Tuhan, habis itu mengatakan kami adalah implementasi kasih ada di kami. Itu nggak ada itu. Bagaimana mau kasih kalau perintah Tuhan itu tidak dilakukan? Sekarang begini, Saudara Suki. Tanpa kematian Paulus Yesus di atas salib, apakah dosa bisa dihapuskan oleh Tuhan ketika kita bertobat? Iya, saya lagi cari nih.
saya simpan di mana nih? Betul. Saya baca ini dulu deh. Saya baca Roma 5 ayat 13 ya. Roma 5 ayat 13 begini mengatakan, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi yang menghukum dosa itu adalah hukum Taurat. Nah, hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Payung hukum sudah diberikan kepada bangsa Israel. Selama hukum itu ada dan mereka melanggarnya, selama itu mereka di bawah bayang-bayang hukuman, di bawah bayang-bayang kutukan. Selama mereka hidup, selama hukum itu ada. Maka itulah saya bacakan sini dulu. Di dalam Mazmur 14 Juma ayat 2, 3, 4 ya. Ayat 1, 2, 3. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Elohim. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Elohim. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi di perjanjian lama, umat yang dipilih lalu diberikan hukum supaya mereka bisa bertobat dan diselamatkan. Mereka pun tetap melanggar, sehingga mereka berada di bawah kutukan hukum itu sendiri. Dan bagaimana mereka bisa bebas dari hukuman itu? Sedangkan hukum di dalam Yeskiel 18 ayat 20, orang yang berdosa atau berbuat salah, dia harus mati. Nah, sekarang pernyataan Tuhan dalam Mazmur itu semua manusia. Nah, itulah anak diutus, Bang. Anak diutus, anak yang benar membawa terang. Saya bacakan di dalam Habakuk, Bang. Habakuk 1 ayat 2, 3, 4, Bang. Inilah persoalannya sehingga Yesus disalib. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Ini menurut Nabi Habakuk. Tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat 4-nya ini harus tanda di garis bawah ini. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatan dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ya, ini kenyataannya di dalam kehidupan di dunia ini, Bang. Sejak manusia jatuh dalam dosa, jangan panjang-panjang dulu Pak Suki, biar gantian ya. Kuasa ayo lanjut. Baik. Kalau kami di Islam, Al-Quran memberikan solusi kemudian kami ketika kami itu hilaf atau melakukan kesalahan. Faman taba min ba'di zulmih wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Ketika kami kemudian berdosa, lalu kemudian kembali dari dosa kami itu memperbaiki diri, bertaubat, maka sungguh Allah akan menerima taubat kami dan menghapuskan dosa-dosa kami. Itu dalam Islam. Dan saya menemukan juga data di dalam kitabnya orang Yahudi, semisal 2 Tawarik 7:14, ketika hamba-hambaku kembali dari dosa-dosanya lalu mencari wajahku, maka aku akan mengampuni dosa mereka dari surga. Nah, pertanyaan saya, karena kalau kami dengan Yahudi kan clear tuh. Sekarang pertanyaan saya kepada Kristen. Kebetulan saudara adalah wakilnya di sini. Apakah dosa manusia tidak bisa dihapuskan oleh Tuhan tanpa penyaliban Yesus?
Coba Anda jawab. Jawabannya tidak bisa. Bermula Lalu bagaimana dengan dosa-dosa mereka yang dihapuskan seperti yang saya bacakan tadi di dalam kitabnya 2 Tawarik 7:14? ya, jadi di dalam perjanjian lama, Bang, kan di sana ada hukum Taurat yang mengatur. Ya, Iya, maksud bahwa saya, lembu jantan, apakah kambing dosa jantan, manusia, apakah dosa manusia bisa kemudian dihapuskan Tuhan tanpa harus ada penebusan dosa oleh darah Yesus? tidak Bisa. bisa. Lah itu tadi Tidak bisa. 2 Tawarik 7 nomor 14. Tuhan menghapuskan dosa 2 dari Tawarik. surga. Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Berapa kali Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni, tanpa penyaliban. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 21 nomor 31, pesundal, pemungut cukai lebih dulu masuk surga karena percaya kepada Yohanes, tanpa ada penyaliban. Ya, yang harus diperhatikan ini, Bang, bahwa seluruh manusia itu nanti akan dihakimi menurut perbuatan. Persoalannya, siapa yang menghakiminya itu? Di dalam Yohanes 5 ayat 22-23 sana, bahwa Bapa menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Nah, bagaimana anak ini bisa menghakimi? Dia harus mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, dan mengalahkan maut. Dosa dia telah kalahkan, iblis telah kalahkan waktu dia diuji, dicobai oleh iblis di Matius 4 atau Lukas 4, sampai pada akhirnya iblis itu mundur dan menunggu waktu yang tepat. Dan apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, bagaimana orang bisa dihakimi jika dia masih berada di bawah kuasa iblis? Maka mereka itu manusia harus ditebus, diambil. Dan yang bisa mengambil adalah manusia yang bisa mengalahkannya. Dan siapa dia anaknya? Siapa itu orangnya? Yaitu Yesus. Nah, di dalam Yeremia, Yesaya 53, di sini ada kesepakatan, Bang, antara Tuhan dan Yesus. Ayat 10-nya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ada kehendak Bapa apabila ia menyerahkan dirinya. Jadi kalau Yesus tidak menyerahkan dirinya untuk diremukkan oleh kehendak Bapa sehingga masuk ke dalam maut. Oke, gantian berarti kontradiksi Bibelmu, Bang. Silakan Gurunda, jangan terpanjang, Bang. Ngantuk ini penonton di bawah. Berarti kontradiksi. Silakan Gurunda. Lanjut. Oke, sorry. Jadi gini, Bang, Tuhan pencipta langit dan bumi kita ini menghapuskan dosa manusia ketika manusia itu kemudian mengaku bersalah dan kembali kepada Tuhan. Anda tadi mengatakan tak bisa. Saya memberikan dalil. Artinya Anda hanya ingin menjual Yesus sebagai penebus. Padahal sebenarnya fungsi Yesus mati di atas salib itu pun tidak ada. Coba Anda baca dalam Roma 8 itu nomor 10. Jika Kristus ada di dalam dirimu, memang mati karena dosa. Jadi orang-orang Kristen ini mati karena dosa. Kenapa enggak mati karena selamat kayak umat Islam? Illa wa antum muslimun. Umat Islam mati karena selamat. Ini Kristen mati karena dosa. Padahal sudah ditebus katanya. Kalau Kristen itu sudah ditebus, berarti harusnya Kristen itu tak mati. Kalaupun mati bukan karena dosa. Tapi faktanya Kristen mati. Dan matinya itu karena dosa. Kata siapa? Kata Paulus. Lalu buat apa Yesus mati kalau Kristen juga mati?
Mati bukan mati main-main Kristen ini. Mati karena dosa. Orang yang mati karena dosa, Pak, neraka. Lalu buat apa Yesus mati kalau Kristen bermatian karena dosanya? Bukankah orang mati itu neraka kalau dia berada pada matinya karena dosa, ya neraka? Kemana perginya orang yang mati karena dosa? Ya neraka lah. Masa masuk surga? Coba Anda baca kitab saudara itu baik-baik. Dari tadi saya melihat saudara saya ini menjagokan surah-surah Paulus. Ya udah Anda baca, telan baik-baik itu. Roma 8:10. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka kamu memang mati karena dosamu. Nah, kembali yang kedua kalinya saya bertanya, bolehkah Tuhan menghapuskan dosa manusia tanpa pertumpahan darah anak orang di atas tiang salib? Silakan. Boleh Pak, boleh. Nah, boleh. Kematian Yesus itu kan berlaku di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tolong pelajari baik-baik itu Pak Suma. Jadi boleh. Iya, jadi kematian Yesus itu berlaku baik di dalam perjanjian baru maupun dalam perjanjian lama. Jadi buat apa Yesus itu mati? Kalau ditanya buat apa, untuk menebus dosa. Lah faktanya kalian Baik mati karena orang-orang dosa. yang ada dalam perjanjian. Faktanya Ya. kalian mati karena dosa. Kematian yang Pak Suma sampaikan di dalam Roma 8 ayat 10 tadi itu berkaitan bukan dalam arti kematian dalam arti terpisahnya jiwa dan tubuh. Nah, itu Tapi Pak, baca berkaitan nomor dengan 11-nya. kematian mematikan keinginan-keinginan dosa. Wah, Beda ya, salah itu. beda dengan mati. Baca nomor 11-nya, Pak. Maksudnya salah bagaimana? Iya, itu berbicara mengenai kematian, berpisahnya jasad dan ruh. Coba Anda baca tuh. Coba dibaca nomor 11-nya. Udah dibaca? Pedis, Bang. Kasih kecap. Saya baca ya. Nah, dia baca cuma satu pangkat itu Gurunda. Jadi nyelem. Lanjut. Bang Zuma, saya baca nih Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh akan adalah kehidupan. Ya oleh memang. karena kebenaran. Jadi Ya, gini, memang. maksudnya gini. Memang roh itu kehidupan. Siapa bilang Iya, kematian? maksudnya begini. Hmm. Kita nih sekarang manusia nih pasti mati karena dosa. Lalu yang Dan ditebus tetapi Yesus apa? Roh. Yang ditebus Yesus apa? Jadi nah, ini lebih jelas lagi saya baca di sini, Bang. Di dalam BIMK-nya ya. Nih begini, Bang. BIMK-nya. Tetapi kalau Kristus hidup di dalam dirimu, maka meskipun badanmu akan mati karena dosa, namun roh Elohim memberikan hidup kepadamu. Sebab Ya, memang. hubunganmu dengan Elohim sudah baik. Ya itu semua orang mengalami itu, Pak. Iya, Termasuk saya sebagai dosanya Muslim. ini Sekarang guna kematian Yesus di salib itu apa kalau manusia itu tetap aja mati dalam dosa? Izin menjawab Pak Suma, gini. Oh ya, lanjut. Bang Ferdinand. Kalau ditanya untuk apa Yesus mati di salib, ya kita seperti yang diajarkan oleh Injil ya tetap saja untuk penebusan. Kalau ditanya penebusan untuk siapa? Untuk seluruh dunia, bagi mereka hanya jadi garis bawah bagi mereka yang percaya kepadanya. Kalau kenapa kita tanya kemudian kenapa tetap saja orang Kristen mati, itu karena upah dosa Adam dan Hawa. Upah dosa mereka itu tetap berlaku selama keturunan Adam dan Hawa itu ada. Lalu yang Di ditebus apa? dosa
itu tetap dalam artian kematian yang dilakukan atau yang dialami oleh keturunan Adam dan Hawa, tetapi yang paling penting di sini bukanlah kematian tubuh dan apa namanya atau daging itu. Yang terpenting adalah bagaimana ketika mati kedua kalinya itu tetap diselamatkan oleh Kristus. Bagaimana mau diselamatkan, Pak, kalau mati dalam dosa? Orang mati dalam dosa itu ke neraka. Gak ada ke surga orang mati dalam dosa itu, gak ada. Kan Yesus itu mati menanggung kutuk. Semua dosa-dosa Kristen ditanggung oleh Yesus. Artinya Kristen tak punya dosa lagi kan? Sama seperti data 2 Yohanes 1 nomor 1 sampai 2 yang dibacakan oleh saudara kita tadi, Bang Suki. Bahkan bukan dosa kita saja, tapi dosa dunia. Oke. Tapi faktanya kita mati karena dosa. Lalu apa gunanya Yesus mati di salib? Hah? Apa gunanya Yesus mati di salib? Ternyata di kahing ujung kita mati karena dosa kita. Ayo. Hah? Kenapa bisa terjadi begitu? Bang Zuma, saya mau bacakan ini supaya membawa pengertian kita tentang salib ya. Di dalam Efesus 1 ayat 7 mengatakan demikian, Bang. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Penebusan itu begini, Bang. Adanya substitusi, pergantian posisi. Seharusnya orang yang berdosa itu sedang di bawah hukuman, tetapi mengganti posisi, saya keluar, Yesus masuk. Itu penebusan. Sehingga di dalam Dia, yaitu pengampunan dosa. Waktu orang itu berpindah posisi, dialah diampuni dosanya, diampuni hukumannya. Jadi tidak terhukum lagi karena Yesus menggantikan posisi. Saya harusnya di bawah hukuman, Yesus menggantikannya, saya keluar. Itu yang terjadi pada Yesus Barabas. Upah dosa adalah itu mewakili kita, Bang. Maut, Bang. Nah, ketika dosa dihapus masih maut. Ya tidak, Bang, selama Kalau itu, dosa kita sudah dihapus, faktanya kalian bermatian. Begini Pak Suma, Pak Suma harus memahami bahwa kematian jangan pikir hanya sekali. Kematian itu ada di dalam pemahaman Kristen itu 2 kali. Kematian antara terpisahnya tubuh dan begini. Kematian tubuh dan roh itu terpisah. Kemudian yang kedua adalah kematian kekal, yaitu di mana roh dan tubuh yang telah dibangkitkan itu dibakar. Nah, itu kematian kedua yang dimaksud dalam Alkitab. Kenapa ada 2 kali kematian? Jadi ketika Allah mengatakan bahwa kamu akan mati, Dia katakan kepada Adam, kamu akan mati jika kamu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Nah, faktanya memang Adam dan Hawa juga memakan. Nah, upah dari hukuman mereka itu adalah kematian. Kematian di sini berarti keterpisahan mereka dengan Allah. Kalau mereka tidak ada penebusan, maka ketika mereka mati secara kedagingan atau jasad mereka mati, mereka akan binasa di dalam neraka. Tapi kalau misalnya jawaban sebegini, Pak Suma sendiri sudah menjelaskan melalui Roma pasal 8 ayat 11 itu. Kamu memang mati di dalam tubuhmu oleh dosa, tetapi roh yang ada di dalam kamu akan membangkitkan kamu juga. Ini persis sama kalau kita melihat Mazmur 23. Di sana Daud mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ini bukan lembah yang dimaksud di sini adalah gunung yang kemudian ada lembahnya, ada jurangnya, tidak. Lembah kekelaman di sana yang dimaksud di situ adalah bahwa itu adalah lembah kematian, orang yang telah mati. Lalu apa yang dikatakan kepada orang-orang yang ditebus? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan besertaku.
Nah, di dalam Roma pasal 8 dan 11 tadi itu Roh Kudus yang beserta dengan orang yang telah mati, kemudian dia Anda mau membawa melintir mereka itu, ke Bang. dalam Firdaus sebagaimana yang dialami oleh penjahat yang disalibkan bersama dengan Kristus. Itu saja. Lalu Anda kalau orang jangan tidak melintir bertobat, tadi. di mana posisinya? Apakah mereka ada dalam Firdaus? Tidak. Seperti Pak Suma dan orang-orang yang ada dalam TikTok ini yang tidak bertobat, tidak pernah akan masuk ke dalam Firdaus. Justru akan masuk ke dalam neraka. Itulah kematian. Boleh bacakan Ibrani ini, Bang. Kitab Ibrani Anda, Ibrani 9:27 bisa. Bang Zuma, Bentar Cuma Mas saya Uki, izin, ya. Bang Aron bisa masuk juga, silakan. Ibrani Enggak, 9 saya nomor mau 27 izin boleh dulu. sudah. Jam 1:25 nih saya. Ya, oke Bang Suki, oke. Thank you, Bang. Ya saya izin turun Bang Zuma ya. Siap, Tapi siap. mau bangun pagi nih. Terima kasih Bang Zuma. Makasih, Bang, makasih. Makasih Pak Suki, jangan sampai 2 kali mati ya. Bang Ferdinand bisa bacakan Ibrani 9:27? Lagi ngopi itu tenggelam dia buka data. Malu pui. Cak baru di pajana. Assalamat bicaramu ini di nasi dalileh. Mati kedua ya. Masolang generasi. Yang Kedua penting mati. Ya, sudah. Tuhan. Apa Tuhan. katanya di sana, Bang? Manusia ditetapkan mati Dan- berapa kali? Iya, betul. Mati 1 kali dalam Tadi 2 kali, pengertian fisik dan rohnya itu yang tadi saya bilang. Jadi tidak ada fisik mati 2 kali. Ingat kalimat saya selanjutnya adalah bahwa kematian yang kedua itu bukan fisik dan roh, tetapi kematian di mana mereka yang ada di dalam pengadilan takhta putih itu akan dilempar ke neraka. Itu kematian yang kedua. Kalau Pak Suma mungkin sudah baca Wahyu ya, orang di ada neraka pengadilan mati, takhta Bang, ya? putih. Di neraka orang mati, Bang. Bagaimana? Orang di neraka mati ya? Oh, ke neraka itu mati. Dalam pengertian bahwa mereka tidak mungkin memperoleh hidup yang kekal. Nah, mereka hidup kekal di neraka kok. Iya, Loh, kok mati? kekal dalam artian bahwa Mulai ngaco. Mulai ngaco. mati di sini berarti keterpisahan mereka dengan Allah. Kembali ke dalam Masolang lah gempung. Matiin rombok. Cek harus begini dulu. Pak Suma, kalau kita katakan orang percaya mati, orang yang tidak percaya mati, apakah mati lalu hilang? Kita Kan itu Anda sesuatu yang mengatakan tidak mati sesuai. cuma sekali. Anda mengatakan 2 kali. Iya, betul. Saya tidak Salah, Bang, ya? membantah itu. Ya, berarti Dan apa saya yang salah? ucapkan itu tadi. Yang salah tidak ada. Oh, tidak ada yang salah, ya. Berarti mati 1 kali atau 2 kali? Iya, yang salah tidak ada karena jadi mati pertama itu saya jelaskan ulang ya, begini Pak Suma. Mati pertama, Mati pertama jasad itu kan terpisah dengan keterpisahan roh. tubuh, ya jasad dan roh itu terpisah. Mati kedua, Ya, itu matinya manusia. mati kedua. Nah, manusia kalau mati, tubuhnya kembali menjadi debu tanah, rohnya ini kemana? Yang tidak percaya kembali ke neraka, itu tempatnya. Kalau yang percaya ke Firdaus atau ke surga. Nah, kalau Mati kedua. kalau kita tanya, lalu binatang bagaimana? Di dalam pengkhotbah katakan, kalau binatang kan hilang, rohnya, tubuhnya kan hilang. Nah, disinilah letak perbedaan ketika kita menjelaskan pengadilan takhta putih, baru bisa kita pahami ada keterkaitan di situ. Jadi jangan langsung ketika kita bilang mati lalu hilang seperti binatang tadi, oh tidak bisa, manusia tidak seperti itu. Kalau hilang seperti binatang lah Anda tertawa, ya itu karena binatang, tapi kita kan manusia. Apakah mati itu lalu hilang seperti binatang? Tidak. Orang percaya tetap hidup, orang yang tidak percaya tetap hidup. Tapi itulah yang disebut juga kematian. Karena apa? Dalam pengertian kita lihat dalam perjanjian lama, khususnya kejadian, berarti kematian itu adalah keterpisahan mereka dengan Allah.
Nah, pengertian yang sama itu yang akan kita lihat hubungannya di dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam Wahyu itu, bahwa ketika Allah menghakimi, di sana kan Al-Quran juga membenarkan kalau tidak salah, bahwa Yesuslah yang menjadi hakim. Yesus yang menjadi hakim, dan dia ketika mendapati orang yang tidak ada namanya, orang yang tidak percaya, itu kan dilempar semua ke neraka. Kematian yang saya, mungkin kalau belum jelas, saya jelaskan kembali, itulah yang disebut kematian, keterpisahan mereka dengan Allah selama-lamanya. Tidak ada yang namanya itu kesempatan untuk bertobat, atau dimurnikan, atau dibakar sementara lalu, tidak ada. Karena itu sudah selesai. Dan tidak ada manusia yang mati raganya itu sampai 2 kali. Tidak ada, hanya yang saya katakan rohnya tadi itu terpisah dengan Allah selama-lamanya. Itu yang disebut kematian kedua. Izin jawab dong. Izin jawab. Iya. Silakan. Izin jawab ya. Ya, maksudnya di sini ya, semua manusia itu pasti akan mati. Ya, karena tubuh kita itu udah memiliki dosa. Nah, tapi dosanya udah dihapus, sudah diampuni sama sebersih-bersihnya. Tetap tidak bisa, karena sudah pernah berbuat dosa. Jadi tubuh kita ini akan mati. Ya. Nah, nanti tapi untuk yang tidak berdosa, yang dosa dari baru, tubuh yang tidak memiliki dosa lagi, mereka hidup kekal ke neraka. Neraka itu artinya kematian kekal, atau the second death, atau kematian kedua. Ya, kematian itu selama-lamanya. Itu ya. Jadi maksudnya tubuh kita ini pasti akan mati karena tubuh kita sudah pernah berbuat dosa. Walaupun dosa sudah dihapus sebersih-bersihnya, tetap tubuh kita sudah pernah berbuat dosa, pasti akan mati. Nah, itu maksudnya. Nah, cukup. Anda mengatakan pasti akan mati karena memang gagal Yesus menebus dosa. Bukan maunya, karena udah pernah berbuat dosa. Bukan, karena Udah memang pernah berbuat dosa. bukan. Anak bayi Udah itu pernah. bahkan ada yang mati di dalam rahim ibunya. Dosa apa yang dia lakukan anak itu sampai dia mati? Kalian gagal membodohi dunia. Gini, kalau kalau pesan itu kalau gagal kalian. bercerita tentang bayi Gagal. yang berdosa, Gagal. saya bukan gagal, hanya Anda yang kurang paham. Gagal dong. Terus kenapa anak bayi yang belum melakukan dosa mati kalau gitu? Kenapa mereka mati? Bahkan ada yang mati dalam rahim. Dosa apa yang mereka lakukan? Curi ayam. Kalian gagal menjual Yesus sebagai penebus dosa dunia, gagal. Hah? Gagal kalian. Itu sebenarnya sesuatu yang harus kalian renungkan, saudara-saudaraku ya. Saya kira pemahaman itu salah. Kita harus lihat dulu anak itu siapa dan dia berasal dari siapa, itu harus dijelaskan itu, Pak. Maksudnya? Kalau dia anak ayah dan ibunya, kita harus tanya, ayah dan ibunya orang kudus apa orang berdosa? Waduh. Iya. Gimana? Kalau dia bukan anak ayah dan ibunya, ya mungkin kalau dia turun dari surga dia tidak berdosa. Tapi kalau dia adalah keturunan Adam dan Hawa, selama itu keturunan Adam dan Hawa, karena dia adalah darah dan daging Adam dan Hawa, dia orang berdosa. Walaupun baru Sama lahir. seperti Yesus kan? Oh, Yesus beda lagi. Dia Kenapa bisa, bukan bukan karena persetubuhan Maria dan Yusuf. Tidak ada itu. Nggak ada hubungannya persetubuh orang kok jadi dosa, gimana sih abang ini kita lagi? Bukan bersetubuh karena dosa, tapi karena perbuatan yang melanggar perintah Allah untuk memakan buah, sehingga menodai keseluruhan tubuh. Tapi Anda tahu nggak kalau seluruh manusia yang pernah lahir di atas muka bumi ini, yang paling banyak dosanya itu Yesus. Anda tahu nggak? Di dalam Alkitab kami tidak pernah dikatakan bahwa Yesus pernah berbuat dosa. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus
paling berbuat dosa besar, ya Enggak, itu bukan saya katakan paling terserah berbuat. klaim Anda seperti itu. Bukan berbuat. Yesus adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh manusia yang pernah lahir di atas muka bumi. Iya, kalau dalam pengertian menanggung dosa ya bisa saja. Tetapi kalau dia berbuat dosa, saya kira tidak ada itu di dalam Alkitab. Yesus itu malah dibuat menjadi dosa, Yesus itu, Bang. Iya, saya tahu itu. Nah, karena dosa sekarang- saya dan orang-orang Kristen lainnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau ada yang dibuat menjadi dosa, menurut kaidah akal orang beragama, kemana perginya? Dia harus mati karena upah dosa itu adalah maut. Nah, berarti dia harus mati atau dia harus ke neraka? Dan dia memang mati di salib. Dia neraka atau bukan? Karena dia menanggung segala dosa dan dia tidak pernah berbuat dosa, tentu saja dia kembali ke sorga. Kenapa bisa dia ke surga? Ingat, Orang kita harus paling tahu banyak dosa. bahwa begini. Begini, Dia manusia yang paling kematian banyak seseorang dosanya sudah berdasarkan Bible. menyelesaikan, ya, Manusia yang paling banyak dosanya kematian. di atas muka bumi adalah Yesus. Saya tidak menyangkal itu, Pak. Nah, iya. Iya, saya tidak Sekarang menyangkal itu, dan orang memang yang itu paling yang banyak dikatakan dalam dosanya Alkitab. itu dia kemana? Ke surga apa neraka? Dia harus mati oleh karena upah dosa dalam maut. Semua orang mati. Semua orang akan mati. Mati itu bukan penghapus dosa. Mati bukanlah sebuah dasar penebusan dosa. Mati nebus dosa itu kalau kita bertobat. Kalau tidak bertobat neraka. Sekarang Anda baca dalam kitab Wah, surat 2 ini- Korintus 5. 2 Korintus 5 Anda baca. Bagaimana kemudian dikatakan Bacalah, dalam begini. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen. Telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen, karena kita katanya. Kan gitu. Yesus Iya. dibuat menjadi dosa. Iya, Nah betul. sekarang Yesus setelah dibuat menjadi dosa, Yesusnya kemana kalau bukan ke neraka coba? Kemana Bang? Begini, Pak, dalam pengertian itu saya setuju dengan Anda bahwa dia itu menanggung beban dosa orang-orang yang percaya kemana kepada perginya? Kristus. Itu betul. Kemana pergi? Nah, kalau anda tanya perginya kemana, Yesus itu sendiri itu hanya menanggung, bukan pembuat ya. Iya, kemana? Hanya pergi? menanggung. Dia nanggung kemana dosa itu, ke surga atau ke neraka? Kan dia Iya, kemana dia pergi? Membawa dosa Anda. dia ya tentu harus matilah karena upahnya kan adalah dosa. Ya kalau cuman mati kan Upah Anda dosa, juga mati. upah dosa itu adalah maut. Dia harus mengalami yang namanya Ya, kematian. kan Anda juga mengalami kematian. Betul, saya mengalami juga kematian. Ya, artinya Anda nanggung dosa Anda sendiri dong. Karena Anda mati sendiri. Andai saja cuma Tidak, Yesus yang mati tidak. sendiri, Anda tidak mati, ya itu baru top. Berbeda. Saya Kok tidak berbeda? layak menjadi penebus. Lah, dosa Berbeda, karena saya buktinya tidak Anda layak. mati. Buktinya Anda mati Iya, untuk betul, Anda saya- sendiri lah. Oh, tidak bisa begitu. Kenapa? Lalu- Saya itu manusia berdosa oleh karena perbuatan-perbuatan saya sendiri, dan saya tidak layak menjadi penebus diri saya sendiri. Ya, emang ada ajaran Sebab apa yang saya lakukan? manusia menebus manusia? Ini yang jadi permasalahan sekarang adalah ketika dalam 2 Korintus 5 nomor 21, Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena Kristen. Nah sekarang ketika Yesus telah menjadi dosa, kemana perginya? Membawa dosa-dosa kalian itu kemana perginya? Iya. Iya. Kemana dia? Yang dibawa Dia bukan harus dosa. menanggung dosa itu dengan mengalami kematian. Itu saja, sampai di situ. Habis itu hidup. Setelah kematian, ketika Habis iya, itu hidup. dia hidup. Lah Anda juga akan Habis mati dan kematiannya hidup. itu, Apa bedanya? iya, saya Ya, juga akan kenapa mati bukan- dan hidup. Tapi kehidupan saya bukan karena saya sendiri, tapi oleh karena penebusan Yesus. Gimana ceritanya Bang ini? Yesus menanggung dosa Anda sehingga dia mati. Nah Anda Iya, menanggung betul. dosa siapa sehingga Anda mati?
Saya tidak menanggung dosa-dosa siapa karena saya Terus tidak kenapa layak Anda menjadi mati? penebus penanggung Terus dosa. kenapa Anda mati kalau gitu? Mati oleh Karena sudah pernah berbuat dosa. Iya, kembali Nah, ke yang tadi. Kalau begitu kembali apa ke bedanya? Adam dan Hawa. Sekarang apa bedanya dengan Yesus? Mereka Iya. Yesus mati itu Menanggung dosa. karena hanya menanggung, bukan pembuat dosa. Makanya dia layak menjadi penebus. Kok jadi Salah penebus? satu syarat penebus, Mati. dia tidak pernah berbuat dosa. Iya, mati dia. Gini. Mati kan? Konsep pengorbanan gini Ya, ya. Anda mati Pak juga. Suma, dengar dulu Pak. Kan Ini gitu. Terus apa gunanya dia mati kalau Anda juga Iya. ikut mati? oh jelas. Upah dosa Kalau adalah kita maut. mati oleh iya. Nah, upah dosa adalah maut. setelah sengatnya diambil, sengatnya nih, upah dosa adalah maut. Sengat dosa diambil, berarti masih ada nggak maut? Bagi Yesus yang telah bangkit tidak ada lagi maut. Bagi saya enak di juga Yesus. tidak ada maut setelah Tapi kematian. faktanya Anda mati karena dosa. Iya. Iya, karena Tetap saja karena Lalu yang tubuh ditebus saya Yesus itu apa? Yang ditebus Yesus apa? hidup manusianya, kita ditebus. roh saya. Apa yang ditebus Manusia. manusianya? Kita Gimana? ada manusia yang akan saya terima. Apanya yang ditebus? Manusianya yang ditebus. Apanya manusia ditebus gimana? Emang Anda digadaikan di mana? Iya. Pegadaian mana? Iya, menebus manusia dari dosa. Gini, Pak Kita yang Suma. ditebus, bukan ke dosanya Menebus ditebus. manusia dari dosa. Dosa Iya. upahnya maut. Kalau sudah Betul. ditebus dari maut, masih mengalami maut nggak? Ah, iya, karena Tidak mengalami Iya. maut karena roh Tidak saya mengalami akan maut. Terus yang diselamatkan dikubur? pada Yang dikubur kita orang masih- Kristen yang dikubur adalah siapa? tubuh saya menunggu Iya. evangelis Lalu yang dosa. ditebus Gitu. apa? Yang ditebus manusianya. apa? Saya Yang mati ialah manusia. apanya? Tubuh Ya, yang mati manusianya apanya? berdosa. Manusianya Tubuhnya, yang tapi ditebus roh saya diselamatkan. Tubuh, Gimana tubuh. ceritanya? Semua manusia rohnya juga tidak mati. Tak ada kematian bagi roh. Iya, bagi yang berdosa. Iya, itu kan menurut Anda. Tidak Memang ada kematian orang mati bagi rohnya? roh. Enggak ada roh itu mati. Jasad yang mati. Dalam pengertian ini saya sudah jelaskan dari tadi Pak. Mati itu bukan kayak binatang hilang. Paham Ya nggak tidak itu? emang. Sekarang permasalahannya adalah upah dosa adalah maut. Kalian punya dosa, makanya kalian mengalami maut. Yesus menebus betul. dosa kalian, berarti Menebus kalian sudah tidak manusia mengalami dari dosa, kematian. bukan menebus dosa. Menebus Ya. manusia Menebus dari dosa. manusia dari dosa. Iya. Nah, sekarang Dengar ketika gini ya, dosa saya Anda jelaskan sudah lagi. ditebus, berarti Anda tidak Bukan lagi menebus mengalami dosa, maut. menebus manusia. Manusia ditebus dari dosa. Sama Nggak aja itu. Nggak bisa, nggak beda. Nah, dong. coba kau jelaskan. Iya, Nah, coba. menebus artinya apa? Menebus kan artinya mengambil kembali. Nah, menebus manusia dari dosa, artinya manusia diambil kembali dari dosa. Kalau menebus dosa, pasti dosanya diambil dong. Ngerti? Ya, Menebus manusia. dari dosa. Jadi dia diambil Menebus- kembali itu manusianya. Menebus Manusia manusia dari dari dosa. dosa. Nah, Nah, berarti setelah di manusia sudah berpisah. Ah, iya. Terus Manusia kenapa diambil kau masih mati? Kenapa kau masih mati? Karena tubuh Kenapa kita kau masih memiliki, karena tubuh kita memiliki Tadi katanya kau sudah ditebus. manusia, karena memiliki tubuh yang Tadi memiliki katanya kau dosa. sudah ditebus. Karena memiliki tubuh yang pernah memiliki dosa. Ya, tadi katanya sudah ditebus. Enggak, karena memiliki tubuh yang memiliki dosa. Ngerti Ya, nggak? tadi katanya sudah ditebus. Iya, kan tubuh kita tuh bekas dosanya kan harus mati, gitu ya? Gimana sih cerita ini? Ngerti nggak? Enggak ngerti. Iya. Enggak bisa, enggak masuk akal. Nah, jadi sekali kamu berdosa, tubuh ini akan mati. Ya, terus untuk apa Yesus menebusnya, koclok? Iya, nanti di akhirat dikasih tubuh yang baru yang tidak memiliki dosa lagi. Aduh, Ngerti nggak? banyak cencong. Baca Yehezkiel 37. Yesus belum kemudian menebus orang-orang Israel sudah diajarkan seperti itu. Ada aja ini orang-orang ini. Upah dosa adalah maut. Ketika maut itu sudah ditebus, berarti tak ada lagi maut.
Manusianya, iya, karena udah pernah memiliki dosa, tubuh ini akan mati. Lalu Nanti di buat akhirat apa kasih tubuh Yesus yang baru. menebus? Nanti Buat di apa? akhirat kasih tubuh yang baru yang tidak memiliki Buat dosa apa lagi. kalau begitu? Buat apa Yesus datang mati? Untuk apa? Ya, untuk membawa manusia ke hidup kekal. Memang kita ini kalau tidak ada Yesus tidak hidup kekal. Enggak. Jadi hilang kita, hilang. Iya. Hilang. Kalau kita- Jadi apa? Iya, ya mati, Hilang. mati karena dosanya. Jadi hilang. Nggak Iya. ada lagi. Iya. Lebih bagus begitu. Ya, bagus lah. Nah, boleh cocok. Ya gila ini. Nanti. Sekarang permasalahannya adalah apakah Tuhan pencipta langit dan bumi tidak sanggup menghapuskan dosa tanpa nebus dosa pakai darah Yesus? Tidak. Ya. Hah? Dosa harus dihapus dengan menumpahkan darah. Terus Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, itu apa? Iya, Yesus menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Tidak ada Yesus menumpahkan darah. Demi Yesus pengampunan. mengatakan ketika ada seorang buta diobatinya, orang lumpuh kemudian berjalan, dibuatnya apa katanya? Dosamu telah diampuni. Oh iya. Mana penebusan dengan dia mati di salib? Mana? Mana ada itu penebusan? Hah? Penebusan apa? Lah, katamu nggak bisa menebus dosa tanpa penyaliban. Pengampunan dosa tanpa Nah, menumpahkan Yesus darah. mengatakan dosamu telah diampuni. Iya, benar. Ya, Nah, berarti ada nggak di situ penyaliban, penumpahan darah? Ada nggak? ya Yesus harus menumpahkan darah baru ada berkat pengampunan. Belum penyaliban, Yesus sudah mengatakan kepada orang-orang yang diobatinya, dosamu telah diampuni. Ya, Yesus jadi kuasa untuk mengampuni dosa juga. Ada aja. Adik. Ngarang bebas. Sekarang begini, kamu dapat dalil dari mana? Tuhan menghapus dosa dengan mempersembahkan darah manusia. Itu ilmu dari mana? Nggak ada persembahan darah manusia. Mana ada Lah, persembahan Yesus darah? bukan Nggak boleh. manusia. Iya, Bukan manusia Yesus itu. Yesus manusia. Nah, terus darahnya dipakai untuk nebus dosa. Ya, menumpahkan darah. Ya, Demi sekarang pengampunan dosa. Ya, pertanyaan saya, di mana Tuhan minta persembahan manusia untuk nebus dosa manusia? Mana ada persembahan? Nggak ada persembahan. Lalu Yesus? Yesus menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Ya, samanya itu. Beda lah. Kok beda pula? Iya. Maksudnya beda gimana? Ya kan, menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Iya. Orang kalau menghapus dosa menggunakan domba, tidak menumpahkan darah. Iya, menumpahkan darah juga. Ya, Harus terus menumpahkan darah. yang kutanya, di mana dalilnya Tuhan nebus dosa dengan korban manusia? Di mana dalilnya? Waduh, nggak ada tebus dosa dan korban manusia, nggak ada. Berarti Yesus nggak jadi nebus dosa. Yesus menebus manusia dari dosa. Yesus menebus manusia dari dosa. Sama seperti domba menebus dosa manusia dengan darah. Iya, kalau domba menebus dosa. Nah, terus kenapa orang-orang Yahudi tidak menyembah domba yang menebus dosa mereka? Iya. Ya, sewaktu menumpahkan darah hewan ternak, ya itu baru ada berkat pengampunan, penghapusan dosa. Nanti. Kau baca Keluaran 29 nomor 14, tai sapi bisa menghapus dosa. Kenapa orang Yahudi tidak nyembah tai sapi? Aduh, kampungan banget nih. Ya lu yang harus waras. Kenapa orang-orang Yahudi tidak menyalib domba, tidak menyalib sapi? Nah, salib sapi. Menumpahkan darah harus di Bait Allah Yerusalem. Ya, terus kenapa kalian menggunakan salib sebagai alat untuk nebus dosa? Aduh, tebus dosa. Yesus menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Enggak. Yesus menumpahkan darah, Yesus ditumpahkan darahnya, ditombak. Menumpahkan. Bukan, kalau Yesus nombak dirinya, ketepak, nah, baru menumpahkan darah. Yesus ditumpahkan darahnya, ditombak sama tentara Romawi. Kamu tuh ngarang bebas. Iya, sama aja. Iya, makanya. Jadi
orang Kristen ini membuat aturan sendiri menghapus dosa pakai darah manusia. Itu ajaran Dewa Molok. Itu nggak ada. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, ketika mereka hendak menghapus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Mana coba? Katakanlah kepala dunia, kalau dia ingin menghapus dosa dunia, maka hendaklah dia mempersembahkan darah manusia. Mana dalilnya? Orang bebas. Imamat 18, janganlah kau persembahkan anak manusia kepada Dewa Molok. Gak boleh. Jadi itu anaknya dikasih ke Dewa Molok gitu. Iya, sama anak Maria aku kasih kepada Dewa siapa? Kalau Tuhan Elohim tidak mau dia makan darah, tidak mau minum darah. Mana ada Elohim minum darah? Darah harus ditumpahkan, bukan diminum. Nah, sekarang kalau begitu di mana Elohim minta penumpahan darah manusia? Ayo. Jangan. Nah, Di berani ini. berani. Di kitab mana di pasal berapa saya nggak ingat itu. Jarang cerita. Ya, Di dah, Keluaran nyari 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu dalilnya. Itu kan itu perintahnya ke kepada Bani bangsa Israel kan? ya. Bukan ke Romawi kan? Oh, berarti Romawi yang memerintahkan. Ya udah. Pintar. Orang-orang Roma mempersembahkan darah kepada dewa mereka untuk dosa-dosa orang Kristen. Darahnya Sepakat bukan kita. dipersembahkan. Darah nggak boleh Setuju kita ya? dipersembahkan. Harus Dewa-dewa ditumpahkan. Romawi yang minta darah manusia. Oke, setuju? Enggak, dia ada ditumpahkan darahnya, bukan Terserah mau ditumpahkan, Oh, mau iya, beda dicurahkan, dong, mau tumpah. dipersembahkan. Nggak bisa Nggak urus. ditumpahkan. Berarti Nggak Anda ditumpahkan sudah dong. mengakui kan? Dewa-dewa ditumpahkannya darahnya. Romawi yang kemudian menebus Ditumpah. dosa Nggak ada menebus dosa. untuk kemudian menggunakan darah manusia. Ya, ditumpahkan darahnya yang demi pengampunan dosa. Ya, nggak ada persembahan darah tuh nggak ada. Iya, terserahmu. Pokoknya orang-orang Yahudi menumpahkan darah hewan, orang-orang Romawi menumpahkan darah manusia. Setuju? Setuju? Demi Demi dosa Kristen. Demi pengampunan dosa. Berarti orang-orang Roma menumpahkan darah manusia demi persembahan dosa Demi manusia, menghapus dosa pengampunan Kristen. dosa, Ya, demi pengampunan dosa orang-orang Kristen, orang-orang Roma menumpahkan darah manusia, betul? Ya kan, demi pengampunan manusia. Ya, pengampunan dosa manusia. Oke. Demi pengampunan dosa Kristen, Romawi mempersembahkan darah manusia. Oke? Bukan mempersembahkan, menumpahkan darah. Demi menghapuskan dosa, menebus dosa manusia Kristen, maka Roma menumpahkan darah manusia. Betul? Menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Demi pengampunan dosa orang-orang Kristen, Roma menumpahkan darah manusia. Betul? Ya, betul, ya. Demi Dah, selesai. Dah, finish ya. Oke, saya turun. Terima kasih Bang Gima. Terima kasih. Jujur Aku lihat. bikin kopi dulu. Jujur lihat. Masalah Jujur generasi. lihat. Ternyata selama ini yang ditutup-tutupi. Orang Roma menumpahkan darah Yesus untuk menebus, untuk menghapus dosa-dosa orang Kristen. Maka tentara Romawi bekerja sama dengan iblis. Bukankah itu adalah pahlawannya orang Kristen? Karena dengan mereka menumpahkan darah Yesus, dosa-dosa orang Kristen ditebus. Maka mulai hari ini, saudaraku Ferdinand dan yang lain, ucapkanlah terima kasih kepada pahlawanmu, tentara Romawi dan Sibilis Isis yang merasuki Yudas Iskariot. Bikin kopi dulu Bang Handi. Akhi, Dinda Nora udah pada tidur, Bunda Rahma. Tidur semua kayak gini. Bagus ini ya, jujur dia tadi itu tentang Jujur Bunda. Gini, saya kurang setuju itu apa yang disampaikan. Iya, oleh bertengkar dia. sama kepala sama teman. Ya. Lanjut, Bukan bertengkar, Pak. Kasihan culo. Nah, mana ini mukanya nih? Apa sudah mau istirahat atau bagaimana ini? Belum Pak, belum.
di samping, Bang. Bikin kopi dulu. Saya mual. Tadi darah dipersembahkan untuk dosa. Mual saya. Iya. Jadi kalau Bang Suma atau saya yang mau dipersembahkan itu tidak layak. Kenapa? Karena berdosa itu, Pak. Kita selama ada di dunia ini kan setiap hari kadang melakukan dosa. Jadi memang tidak dilayakkan oleh diri. Justru Lalu, Tuhan siapa yang mengatakan, abangku dengar dulu bang. Tuhan mengatakan Iya, iya. Amsal 6 nomor 16, 6 kekejian di dalam hati Tuhan, bahkan 7 perkara yang dibenci, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 78, jangan kau persembahkan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti orang bersalah lah yang harus dibunuh. Kenapa pula orang benar yang dibunuh, Pak? Terbalik Bapak ini. Iya. Orang yang benar itu tidak boleh dibunuh. Yang dibunuh itu orang yang bersalah. Yang eksekusi mati itu Sekarang orang begini, berdosa. pertanyaannya Orang gini. bersalah. Kok orang benar pula? Pertanyaannya Orang gini, bagaimana ya, ceritanya orang benar yang dibunuh, orang bersalah tidak dibunuh? Saya- Gimana ceritanya? Anda yang melakukan kesalahan sebentar. yang tetangga membunuh yang Yesus melakukan kesalahan siapa? Yang dibunuh. Kenapa bisa begitu? Yang Pak? membunuh Yesus Pikirannya. siapa? Nggak ada urusan. Nggak Yang ada membunuh urusan. Yesus siapa? Nggak ada urusan siapa yang membunuh. Oh, nggak ada masalahnya. Ya iyalah. Apa keuntungannya coba? Bukan aku Oh, yang tidak membunuhnya bisa loh. begitu. Bukan saya membunuhnya loh, tapi tetangga gue membunuh dia, aku yang dapatkan manfaat. Enak aja. Orang benar itu kata Tuhan jangan kau bunuh. Ketika orang benar yang dibunuh, Nah, siapa yang bunuh dosa. Yesus? Nah, sekarang Anda bertanya siapa yang bunuh Siapa yang Yesus? bunuh Yesus? Yang membunuhnya adalah Siapa yang bunuh iblis. Yesus? Pertanyaan kan yang harus- membunuh Yesus adalah Loh, kok iblis? bekerja sama dengan tentara Roma. Ya iya dong. Kalau bukan iblis lalu siapa? Yesus mengatakan dalam Yohanes Anda 8. tahu. Yesus mengatakan Baca Yohanes Yohanes 8 Yesus baca mengatakan, Yohanes 10, Pak. Yohanes 8-nya dulu baca sebelum Yohanes 10. Apa kata Yesus? Yohanes 10, tidak ada yang berhak mengambil nyawaku. Nah, berarti Akulah yang mati bukan memberikan Yesus. nyawaku. Oh, yang mati tapi Yesus Nah, sebagai manusia. ini maunya Anda, itu maunya Anda, karena Anda adalah pasukan-pasukan sibilisis. Hanya iblis yang Oh, menginginkan ini kematian sudah- terhadap Yesus. Apakah Bapa pencipta langit Ini dan bumi sudah- menginginkan kematian terhadap Yesus, Bang? Ayo. Semenjak ketika Yesus lahir, saya belum lahir. Saya Alasan belum klasik. ada. Alasan klasik. Oh, bukan alasan klasik. Sekarang Justru permasalahannya Anda adalah, mencari alasan klasik untuk membantah keselamatan saya. Itu apa saja. alasannya? Coba, apa alasan Anda mengatakan Yesus yang harus mati? Karena dia orang benar. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang benar. Alasan kenapa Yesus harus mati oleh karena dosa-dosa manusia itu saja. Bapak Tuhan yang menciptakannya mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Mana yang betul ini? Memang betul. Saya sendiri tidak pernah bunuh orang. Iya, bukan. Paluka. Aduh, saya bukan pencuri, tapi saya nikmati hasil pencurian orang. Gimana ceritanya? Bapak mengatakan jangan kau mencuri. jangan Ini, kau Pak, membunuh konsep orang yang mencuri benar. itu beda lagi. Pak, Bapak pencipta langit dan bumi mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Pertanyaan saya, boleh nggak Yesus dibunuh menurut Bapak? Halo, selamat malam. Saya bisa jelaskan dan Boleh bicara minta nggak? Boleh tolong bicara waktu nggak? beberapa detik Apa saja. boleh saya Itulah yang turun? Anda Menit ingin saja. jelaskan. Apanya? Halo, saya bicara dengan Juma dulu. Saya bicara dengan Juma. Boleh bicara, kalau enggak saya turun. Kenapa Ki? Oh ya, silakan. Silakan. Bukan Jirambuanga ini kah? Gak pakai kepatalan jadi. Panasan. Bapak Elohim mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Ayo, boleh nggak dibunuh Yesus menurut Bapak? Bukan aku yang Sesuai dengan membunuhnya. hukum itu, dengar dulu. Sesuai dengan perintah Tuhan memang kan tidak boleh. Anda boleh, berarti Itu jelas sekali. berarti membunuh Yesus, Yesus adalah dengar dulu, menghasilkan saya belum dosa. selesai. Membunuh Yesus Dan mendatangkan Yesus dosa. juga berdoa.
Ya, dengar dulu lah. Kan tidak bagus kalau saya lagi jelaskan lalu dipotong-potong. Enggak, Namanya Bang. tidak menghargai, Pak. Tanggapi, kau seberanggapan. Tanggapi firman Tuhan. Jangan kau saya tidak membunuh beranggapan. Yesus. Keluaran 23 nomor 7. Nah, terus Yesus dibunuh. Dosa enggak tuh? Ya dosa lah, Cak Ayu. Apa pula Kristen? Iya. Dosaku telah dihapuskan, halilintar. Loh, Dan justru orang yang membunuh Yesus menjual itu Yesus, berdosa. ya Yudas yang menjual Yesus kan sudah menerima upahnya di dalam dosa itu. Yang membunuh Yesus itu berdosa. Betul? Iya, betul itu. Apa yang Anda sampaikan itu betul, dan Yudas sudah menerima tetapi itu. mereka para pendosa ini adalah pahlawan bagi Kristen. Kami tidak menjadikan mereka sebagai pahlawan. Itu atas dasar keinginan. Itu ingkar nikmat. Itu ingkar nikmat. Kami tidak mengakui bisa. bahwa pencuri Tidak bisa. itu pahlawan, tapi kalian nikmati hasil begini. curiannya. Gimana cerita? Yudas sudah Dua kali lihat berarti. Yudas sudah menikmati 30 keping perak. Itu sudah dia nikmati sesuai dengan. Bukan cuma Yudas, namanya, bosku. Iblis. Ya, mereka Termasuk iblis. mereka yang menginginkan kekuasaan, imam-imam kepala itu yang menginginkan kekuasaan juga kan tetap berkuasa. Berdosa Yudas juga nggak sudah orang-orang menerima, yang membunuh Yesus? tetap dinyatakan sebagai berdosa kalau Ada nggak selama mereka manfaatnya tidak bertobat. Ada nggak manfaatnya buat Kristen tindakan mereka membunuh Yesus? Kematian Kristus ini kematian ya, bukan kematian Yudas, bukan Iya, kematian maksud saya, imam-imam kepala, ada imam nggak besar. kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut sampai membunuh Yesus, ada nggak manfaatnya untuk Anda sebagai Kristen? Kalau ditanya manfaat, bagi saya sebenarnya tidak ada. Iya. Karena siapapun dia, Lah gempung. Mana bisa? Mana bisa? Anda bebas mana bisa dari, bagaimana? Anda bebas kemudian dari dosa-dosa Coba. Anda. Karena Yesus coba sudah mati. apa manfaat Yudas bagi saya, coba? Lah, pertanyaan saya, kalau kemudian kematian Yesus bermanfaat untuk Anda, berarti orang-orang yang membunuh Yesus itu adalah pahlawan Anda. Karena tanpa kematian Yesus, dosa Anda tidak ditebus. Tanpa mereka tidak membunuh Yesus, karena Yesus tidak bisa dibunuh, maka Anda tidak ditebus. Maka berterima kasihlah kepada si Iblis. Iblis, ya paman, terima kasih berkat kerjamu dosaku dihapuskan. Kau memang hebat, Iblis. Saya sudah bilang ya, saya tidak dapat upah apa-apa dari Apa? kematian Yudas atau imam-imam. Dosa Anda ditebus. Betul? Ya, yang menebus saya dosa adalah Yesus adalah atau Yudas, itu masalahnya. Bu, masalahnya nanti Yesus menebus dosa Anda kalau mati. Berarti yang membuat Yesus mati inilah yang berjasa. Ayo. Kok kalau mati sekarang juga saya sudah diselamatkan, kok kalau mati bagaimana? Waduh, gimana? Bingung dia. Orang-orang yang bukan membunuh bingung, Yesus, Anda yang tidak paham. orang-orang yang membunuh Yesus itu adalah pahlawan Anda. Loh, apa orang yang berkhianat ke pahlawan, heran. Lah, tanpa mereka membunuh Yesus, bisa nggak dosa Anda ditebus? Ayo. Kalau begini ya, gimana? Ayo, putar lidah lagi. bagaimana? Putar haluan. Ayo. Tanpa Yesus dibunuh, bisa nggak dosa Anda ditebus? Ayo. Di dalam konsep perjanjian lama bisa, karena itu kan gambaran dari apa yang akan datang Masuk lagi lagu melalui pengorbanan domba. Mana bisa kayak Lo bacalah perjanjian lama. Bukan, Anda tidak hidup di perjanjian lama Bacalah dalam ini. perjanjian lama. Anda hidup di perjanjian baru. Iya. Apakah dosa Anda bisa ditebus Kan Anda bilang- tanpa kematian Yesus? Jawab. Kan Anda bilang apakah dosa bisa ditebus tanpa penebusan Yesus?
kalau tidak ada Yesus pun Allah telah menyediakan anak domba untuk pengampunan dosa. Nah, iya, Cuma itu kan dibagi tidak bagi sempurna. Israel. Itu Sekarang hanyalah bagi Anda, gambaran bagi Anda. dari apa yang akan datang. Domba Berarti itu kan tidak iblis sangat sempurna. berjasa dalam hal ini. Kalau Anda bilang berjasa, justru sangat tidak berjasa. Lah kalau Yudas tanpa pun mereka sangat tidak Yesus bisa berjasa. mati nggak? Saya mau tanya, apakah seorang pengkhianat itu berjasa? Ya justru karena itu kenapa Anda menerima upah dari perbuatan para pengkhianat? Kan lucu ente ini. Kok tanya ke Kan saya? mereka sudah menerima upahnya. Jadi saya tidak loh, kapan Yudas kasih Iya. saya uang perak? Jadi sekarang begini, Coba ada Pak seorang Sunda. pencuri. Saudara, Jawab dulu. ada orang mencuri. Ada orang mencuri. penjual Orang Yesus mencuri dengan ini- jangan kita andai Orang mencuri ini di penjara, tetapi yang menikmati hasil curian Anda. Konyol itu namanya, konyol. Itu namanya konyol. Itu akal-akalan dalam beragama. Anda mengatakan saya tidak menerima hadiah kok dari Yudas. Pret. Siapa yang mengaku dosanya sudah ditebus? Anda atau Yudas? Anda. Dari hasil apa? Dari Yesus mati. Siapa pelakunya? Yudas. Berarti Yudas adalah pahlawan buat Anda, kawan. Dan juga iblis yang merasuki Yudas. Jangan lupakan aku, Berdina. Diam dia. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina inda Allah Islam.